selamat malam. Saya akan survei di Wihara Cetia Dharma Dwipa di daerah Cirarap. Saya akan bertanya atau ingin tahu tentang keadaan umat Buddha di daerah Cirarap. Oke, saya mungkin akan bertanya kepada salah satu umat atau pengurus yang bernama saya baik. Ini Mutiara, saya Mutiara ya. Saya dari kecil aktif di sini kebetulan. Kalau untuk perkembangan sendiri di sini sebenarnya ketika saya SMA mulai berkembang lah gitu. Iya. Karena dulu awalnya di sini kan kita ketahui dulu tuh rumahnya masih sedikit, Romo. Dulu di sini ada rumah besar. Kita sebutnya, kalau orang-orang Cina di sini sebutnya rumah kongsi. Oh, rumah kongsi. Nah, jadi dari satu keluarga ini anaknya banyak, punya lahannya banyak. Jadi mereka nih bagi-bagi tanah sekitar. Jadi rata-rata yang ditinggal di sini tuh ada hubungan keluarga, ada hubungan darah. Entah itu dia cucu jauh, sepupu ataupun ya rekan keluarga-keluarga gitu, masih ada hubungannya gitu. Sempat berkembang di sini. Salah satu contohnya dulu di tahun 90 berapa ya, pokoknya saya belum lahir lah. Itu umat Buddha di sini masih banyak. Cuman kita masih belum tahu nih kita ambil mau fokusnya kemana, Buddhis atau Konghucu. Dulu di sini masih dominasi Konghucu, Romo, kebetulan. Gitu. Ya. Dulu tuh kebaktian kita di rumah umat. Di sana di belakang ada, terus juga ke sini. Oke. Akhirnya karena umatnya dilihat-lihat ada banyak, mulai bertumbuh lah sekitar di tahun 2000-an itu akhirnya dibangun. Dari keluarga sini ada danakan tanah di sini untuk bangun cetia gitu. Begitu. Jadi berlanjut sampai sekarang ya kita masih jalankan sih, cuman mungkin menurut saya agak ada penurunan ya. Karena di sini kita kena pembebasan lahan. Beberapa rumah umat di sini kena proyek jalan tol, cuman belum ada kepastian kira-kira kapan diberlangsungkannya proyek tersebut. Jadi sih memang beberapa kita lihat juga ada tanah-tanah yang udah digusur karena dibeli sama pihak developer kawasan industri. Jadi sebelah sini tuh udah mulai kena kawasan industri. Oke, jadi penurunan itu bukan karena pindah agama. Iya. Cuma karena kena penggusuran. Iya, rata-rata gitu. Ini berarti wihara ini sangat bagus, pengurusnya hebat ya. Kemudian umatnya juga keyakinannya luar biasa. Masih kuat, iya, karena tercampur juga dengan tradisi dari keluarga sih. Di sini masih pegang erat tradisi orang-orang Tionghoa, Tangerang, kita sebutnya Cina Benteng lagi. Iya, memang agama itu nggak boleh lepas dari tradisi ya. Betul. Karena tradisi yang udah baik itu harus ditumbuh kembangkan ya. Karena itu ada kaitannya dengan para leluhur dan sebagainya. Nah, kita sebenarnya sudah luar biasa ya mengenai pembinaan. Nah, mungkin untuk sekolah minggu bagaimana kira-kira? Iya, untuk sekolah minggu sih kita masih tetap berjalan. Pelan-pelan kita masih meraba-raba, Romo ya. Untuk sekolah minggu kita mau coba pakai kurikulum, cuman belum bisa lah gitu ya, karena keterbatasan untuk orang yang paham ke sana gitu. Untuk bantuan operasional ataupun sarpras kita udah daftarkan sih. Gitu. Iya. Ya, baguslah. Sudah dapat itu turun sekitar 2 atau 3 kali sih. Cuman kayaknya yang tahun ini nggak turun. Karena ada pemangkasan ya. Pemangkasan itu. Kemarin kami ajukan itu di sarpras. Ternyata untuk sarpras itu tidak ada dana yang turun. Gitu. Nah, mungkin untuk masukan ya demi bertahannya umat Buddha di daerah Cirarap ini, maka sekolah minggu, kemudian sekolah remaja dan sebagainya itu mengenai nilai-nilai kalau memang ada itu jangan sampai dipersulit ya. Dia datang ke wihara aja kasih nilai yang minimum 8. Kenapa? Karena banyak rata-rata di sekolah
kalau nilai agamanya itu buruk, dia pindah agama. Nah, karena dianggap apa? Anak itu nggak bermoral. Nah, karena nggak dianggap anak yang bermoral, maka dia pindah. Ngapain? Dia akan udah susah itu. Ya, mendingan saya pindah di sana nilainya tinggi-tinggi. Nah, kita juga begitu. Itu salah satu trik ya untuk mempertahankan umat Buddha sebagai generasi atau penerusnya. Ya, jadi untuk pembinaan sekolah minggu tolong dipermudah, kemudian dibikin anak itu senang, kemudian betah di sini bagaimana. Ya, mungkin banyak main-main, banyak hadiah dan sebagainya. Nah, ini bisa mencari donatur-donatur di luar sana ya. Ya, demikian juga untuk umat yang sakit harus diperhatikan. Betul. Ya, ditengok atau jenguk, kemudian dikasih obat. Nah, itu akan membuat dia ada keterikatan ya. Karena apa? Merasa diperhatikan. Karena kalau orang itu tidak diperhatikan, terus ngapain di sini, umpamanya bagi yang pengetahuannya itu kurang ya, di sana cuma dana. Saya waktu sakit nggak diperhatikan, waktu saya nikah nggak ada yang datang. Nah, itu membuat mereka itu kecewa. Nah, kekecewaan inilah yang membuat dia itu pindah agama. Nah, itu salah satu. Kemudian salah satu pasangan yang mungkin dari agama lain. Nah, kita harus perkuat ya sada atau keyakinan kita kepada agama Buddha. Nah, karena penceramah-penceramah sudah mengatakan bahwa agama Buddha adalah is the best. Ya, maka jalankan itu, dan saya akan mendukung sepenuhnya kepada umat Buddha yang ada di Ciraut. Oke, terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, Terima kasih. Oke.